Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idrus, kelas A Sejarah 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah kerajaan Mataram kuno dan masa dinasti Sanjaya. Yang pertama, ada sejarah dan lokasi. Kerajaan Mataram kuno atau Bumi Mataram pada awalnya terletak di Jawa Tengah. Daerah Mataram dikelilingi oleh pegunungan seperti Gunung Serayu, Gunung Prau, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Unggaran, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Lawu, Pegunungan Kendang, Gunung Sewu, dan Gunung Kidul. Daerah ini juga banyak mengalir sungai besar seperti Sungai Progo, Bungwunto, Elo, dan Bengawan Solo. Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu didirikan oleh Sanjaya pada tahun 732 sampai 760 Masehi dan sekaligus pendiri Wangsa Sanjaya. Selanjutnya ada sumber sejarah. Yang pertama ada Prasasti Canggal. Prasasti yang ditemukan di halaman Candi Gunung Bukir di Desa Canggal, Berangka tahun 732 Masehi dalam bentuk Candra Sangkala menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sangsekerta. Isi dari prasasti tersebut menceritakan tentang pendirian Lingga Lambang Siwa yang merupakan agama Hindu beraliran Siwa di desa Kunjaran Kunja oleh Raja Sanya, serta menceritakan bahwa yang menjadi raja mula-mula adalah Sena yang kemudian digantikan oleh Sanjaya. Yang kedua, Prasasti Balitung Metiasih atau Metiasih. Prasasti ini ditemukan di Desa Kedu, Berangka tahun 907 Masehi. Prasasti Metiasih yang diterbitkan oleh Rakai Watukumara Diah Balitung, Wangsa Sanjaya ke-9, terbuat dari tembaga. Prasasti ini dikeluarkan sehubungan dengan pemberian hadiah tanah kepada 5 orang patihnya di Metiasih karena telah berjasa besar terhadap kerajaan serta memuat nama-nama para raja Mataram kuno. Dari prasasti Metiasih tersebut didapatkan nama-nama raja dari Wangsa Sanjaya yang pernah berkuasa, yaitu yang pertama raja yang pernah berkuasa Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa pada tahun 732 sampai 760 Masehi. Masa Sanjaya berkuasa adalah masa-masa pendirian Candi Siwa di Gunung Dieng. Jadi ini adalah raja pertama yang selanjutnya ada yang kedua, ada Raja Sri Maharaja Rakai Panangkaran yang berkuasa pada tahun 760 sampai 780 Masehi. Rakai Panangkaran yang berarti Raja Mulia yang berhasil menggambarkan potensi wilayahnya. Rakai Pangkaran berhasil mewujudkan cita-cita ayahnya, Sri Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, dengan menggambarkan potensi wilayahnya. Menurut Prasasti Kalasan, pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran dibangun sebuah candi yang bernama Candi Tara, yang di dalamnya tersimpan patung Dewi Tara terletak di Desa Kalasan dan sekarang dikenal dengan nama Candi Kalasan. Yang ketiga, ada Sri Maharaja Rakai Panangkalan
yang berkuasa pada tahun 780 sampai 800 Masehi. Rakai Panangkalan yang berarti Raja Mulia yang peduli terhadap siklus waktu. Beliau berjasa atas sistem kalender Jawa kuno. Rakai Panangkalan juga memberikan rambu-rambu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti berikut ini, keselamatan dunia supaya dituliskan agar tinggi derajatnya. Itulah kata-kata yang diucapkan oleh Raja Srimaraja. Agar tercapai tujuannya, tapi jangan lupa akan tata hidup. Visi dan misi dari kerajaan yang dipimpin oleh Srimaraja Rakai Panangkalan yaitu selalu menjunjung tinggi arti penting ilmu pengetahuan. Perwujudan dari visi dan misi tersebut yaitu catur guru. Catur berarti 4, guru berarti berat. Jadi artinya 4 guru yang memiliki tugas berat. Catur guru terdiri dari guru Sudharma, orang tua yang melahirkan manusia, guru Swadaya, Tuhan, guru Surasa, bapak dan ibu guru sekolah, guru Wisesa, pemerintah membuat undang-undang untuk kepentingan bersama. Pemberian penghormatan dalam bidang pendidikan, maka kesadaran hukum dan pemerintahan di Mataram masa Rakai Panangkalan dapat diwujudkan. Yang keempat, ada Sri Maharaja Rakai Warak yang berkuasa pada tahun 800 sampai 820 Masehi. Rakai Warak yang berarti Raja Mulia yang peduli pada cita-cita luhur. Pada masa pemerintahannya, kehidupan dalam dunia militer berkembang dengan pesat. Berbagai macam senjata diciptakan. Rakai Warak sangat mengutamakan ketertiban yang berlandaskan kepada etika dan moral. Saat Rakai Warak berkuasa, ada 3 pesan yang diberikan, yaitu kewajiban raja adalah jangan sampai terlena dalam menata, meneliti, memeriksa, dan melindungi. Pakaian raja adalah menjalankan dengan adil dan memberi hukuman dan ganjaran kepada orang yang bersalah dan berjasa. Yang ketiga, kekuasaan raja adalah bisa mengasuh, merawat, mengayomi, dan memberi anugerah. Terus yang kelima, ada Sri Maharaja Rakai Garung yang berkuasa pada tahun 820 Masehi sampai 840 Masehi. Garung memiliki arti raja mulia yang tahan banting terhadap segala macam rintangan demi memakmurkan rakyatnya. Sri Maharaja Rakai Garung bekerja siang malam. Hal ini dilakukan tak lain hanya mengharap keselamatan dunia raya yang diagungkan dalam ajarannya. Dalam menjalankan pemerintahannya, Rakai Garung memiliki prinsip Trikaya Prasada yang berarti 3 perilaku manusia yang suci. Trikaya Prasada yang dimaksud yaitu Manacika yang berarti berpikir yang baik dan benar, Wacika yang berarti berkata yang baik dan benar, Kaika yang berarti berbuat baik dan benar. Yang keenam, ada Sri Maharaja Rakai Pikatan yang berkuasa pada tahun 800 Masehi 840 sampai 856 Masehi. Dinasti Sanjaya mengalami masa gemilang pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Dalam prasasti tulang air di Candi Perut 850 Masehi menyebutkan bahwa Rakai Pikatan yang bergelar ratu mencapai masa kemakmuran dan kemajuan. Pada masa pemerintahannya, pasukan Balaputra Dewa menyerang wilayah kekuasaannya, namun Rakai Pikatan tetap mempertahankan kedaulatan negerinya dan bahkan pasukan Balaputra Dewa dapat dipukul mundur dan melarikan diri ke Palembang. Pada zaman Rakai Pikatan inilah dibangunnya Candi Prambanan dan Candi Roro
Candi Roro Jonggrang. Pembuatan candi tersebut terdapat dalam prasasti Siwagraha yang berangka tahun 856 Masehi. Rakai Pikatan terkenal dengan konsepnya Wasesa Tridharma yang berarti 3 sifat yang mempengaruhi kehidupan manusia. Yang ketujuh ada Maharaja Rakai Kayuwangi yang berkuasa pada tahun 856 Masehi sampai 882 Masehi. Prasasti Siwagraha menyebutkan bahwa Sri Maharaja Rakai Kayuwangi memiliki gelar Sang Prabu Dyah Lokapala. Tugas utamanya yaitu memakmurkan, mencerdaskan, dan melindungi keselamatan warga negaranya. Pada masa pemerintahannya, Rakai Kayuwangi menurutkan bahwa ada 6 alat untuk mencari ilmu, yaitu bersungguh-sungguh dan tidak gentar, semua tutur kata yang budi bahasa dilakukan dengan baik, selaras dengan menyatu, bertenggang rasa, memperhatikan sikap yang kurang baik dengan kebenaran. Selanjutnya, ulah pikiran, menimbang-nimbang dengan memperhatikan tujuan kemanapun dan kapanpun yang diterapkan harus atas pemikiran yang tepat. Yang keempat, penerapan ajaran dalam setiap pelaksanaan kehendak harus dipertimbangkan, jangan sampai tergesa-gesa, jangan melupakan ajaran terdahulu, ajaran masa kini perlu untuk diketahui. Kelima, kemauan, sanggup hidup semati, mematikan keinginan dan membersihkan diri, dalam kata lain, tekad dan niat harus dilakukan dan tidak segan-segan dalam melakukan pekerjaan. Yang keenam, menguasai berbagai bahasa, memahami semua bahasa agar mampu mengatasi perhubungan serta mampu mengakrabi siapa saja. Yang kedelapan ada Maharaja Rakai Watu Humalang yang berkuasa pada tahun 882 Masehi sampai 899 Masehi. Sri Maharaja Rakai Watu Humalang memiliki prinsip dalam menjelaskan pemerintahannya. Prinsip yang dipegangnya adalah Tripramata Arta, yang berarti 3 perbuatan untuk mengusahakan kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain. Pramata Arta terdiri dari cinta kasih, menyayangi dan mengasihi sesama makhluk sebagaimana mengasihi diri sendiri. Terus selanjutnya, Punian, mau perwujudan cinta kasih dengan saling tolong menolong, dengan memberikan sesuatu yang dimiliki secara ikhlas. Bakti, perwujudan hati nurani berupa cinta kasih dan sujud Tuhan, orang tua, guru, dan pemerintah. Raja yang kesembilan adalah Raja Sri Maharaja Watukumara Dyah Belitung yang berkuasa 898 sampai 915 Masehi. Pada masa pemerintahannya, beliau memiliki seorang teknokrat intelektual yang handal bernama Daksotama. Pemikirannya mempengaruhi gagasan Sang Prabu Dyah Balitung. Masa pemerintahannya juga menjadi masa kemasan bagi bangsa Sanjaya yang Sang Prabu aktif mengolah cipta karya untuk mengembangkan kemajuan masyarakatnya. Dalam mengolah cipta karya tahun 907, Dyah Balitung membuat prasasti kedua atau Metyasih yang berisikan nama-nama raja kerajaan Mataram, Wangsa Sanjaya, serta menjelaskan bahwa pertunjukan wayang mengambil lakon Bima di masa muda untuk keperluan upacara telah
terkenal pada masa itu. Yang ke-10 ada Raja Sri Maharaja yang Sri Maharaja Rakai Daksotama yang memerintah pada tahun 915 sampai 919 Masehi. Daksotama yang berarti seorang pemimpin utama dan istimewa pada masa pemerintahan Dyah Balitung. Daksotama dipersiapkan untuk menggantikannya sebagai Raja Mataram Hindu. Yang ke-11 ada Raja Sri Maharaja Dyah Tulodong yang berkuasa pada 919 sampai 921 Masehi. Pakai Dyah Tulodong mengabdikan dirinya kepada masyarakat menggantikan kepemimpinan Rakai Daksotama. Keterangan tersebut termuat dalam prasasti Poh Galuh yang berangkat tahun 809 Masehi. Dan masa pemerintahannya Dyah Tulodong sangat memperhatikan kaum Brahmana. Yang ke-12 ada Sri Maharaja Dyah Wawa yang berkuasa pada tahun 921 sampai 928 Masehi. Maka Sumba Dyah Wawa dinobatkan sebagai Raja Mataram pada tahun 921 Masehi. Beliau terkenal sebagai raja yang ahli dalam berdiplomasi sehingga sangat terkenal dalam kancah politik internasional. Roda perekonomian pada masa pemerintahannya berjalan dengan pesat dalam menjalankan pemerintahannya. Dyah Wawa memiliki visi Trirena Tata yang berarti 3 hutang yang dimiliki manusia. Pertama, hutang kepada Tuhan yang menciptakannya. Kedua, hutang jasa pada leluhur yang telah melahirkannya. Dan ketiga, hutang ilmu kepada guru yang telah mengajarkannya. Sri Maharaja Rakai Empu Sendok 929 sampai 990 Masehi. Empu Sendok terkenal dengan kecerdasan, ketangkasan, kejujuran, dan kecakapannya. Manajemen dan akuntansi dikuasai, psikologi diperhatikan. Yang selanjutnya yang di sebelah kanan ada keruntuhan Wangsa Sanjaya. Pada abad ke-10 Dyah Wawa mempersiapkan terjadinya keruntuhan Sri Wangsa Sanjaya adalah adanya konflik. Pada abad ke-10 Dyah Wawa mempersiapkan strategi suksesi Empu Sendok yang memiliki integritas dan moralitas sebagai calon pemimpin Mataram. Pada saat itulah pemerintahan Dyah Wawa mengalami kemunduran. Empu Sendok yang memegang pemerintahan setelah Dyah Wawa meninggal merasa khawatir terhadap serangan yang dilancarkan oleh kerajaan Sriwijaya. Empu Sendok memindahkan pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Sumber lain menyebutkan perpindahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur disebabkan oleh meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah. Raja Empu Sendok kemudian digantikan oleh Dharma Wangsa dan selanjutnya digantikan oleh Airlangga. Dan ada lanjutan mengenai runtuhnya kerajaan mengenai runtuhnya Wangsa Sanjaya. Ada pendapat menyebutkan bahwa perpindahan kekuasaan dari keluarga Sanjaya ke keluarga istana berlangsung damai. Yang kedua, pendapat lain menyebutkan bahwa hal ini terjadi karena dinasti Sanjaya mendapat ancaman dari Sriwijaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.